Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ketemu lagi dengan Globecast. LPM mempunyai podcast, yaitu kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih. Kali ini kita mau ngobrolin tentang apa sih menjadi mahasiswa itu, dan dari sudut mana kita memaknai menjadi mahasiswa itu. Nah, kali ini kita ngobrol langsung nih sama salah satu mahasiswa di geografi, yaitu Mas Ferdi. Dia sudah kurang lebih 5 semester menempuh pendidikan di sini. Tentunya dia juga punya banget cerita yang menarik tentang apa yang dia alami. Nah, kita langsung tanya langsung ya, menjadi mahasiswa itu apa? Kalau menurutku sih, menjadi mahasiswa itu ya sekedar kita lulus SMA, kita daftar di universitas, dan disitulah kita menjadi mahasiswa. Tetapi dari Mas Ferdi sendiri pasti punya yang namanya cerita menarik apa yang dialami selama ini. Oke, kita langsung aja, Mas Ferdi. Iya, benar, Mas Oke, Oki. apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Woi, Gimana Mas mantap. Oki? Semangat banget ya Oh kayaknya ya. iya. Kegiatannya akhir-akhir ini apa kayaknya, Mas? Kok sibuk banget Oh, kayaknya? kalau akhir-akhir ini ya biasalah kita sebagai mahasiswa itu ya perkuliahan, terus Mhm, kita juga organisasi iya, sama alhamdulillah apa ya dikasih kesempatan join sama namanya tim riset tim dosen riset. Mantap. dari Pak Hamim kemarin. Wih, oh yang Jadi kemarin dibuka sama Pak Amim itu atau rekrutmen itu? bukan itu sebenarnya udah apa ya, udah 1 tahun, saya join di situ, Oh, terus kayak apa ya, kayak diajak ini, kerjasama lah oh terkait gitu. dengan penelitian, terus diskusi apa, mata kuliah apa gitu. Oh gitu. Jadi ya gitu, mungkin kalau akhir-akhir ini ya lebih ke penelitian Penelitian ya. penelitian. Tapi sebelum-sebelumnya juga pernah penelitian ya. Pernah juga Ikut ikut PKM. PKM, terus PAM juga 2 kali lolos alhamdulillah. Terus dulu waktu semester berapa ya, satu juga itu Mm-mm. diajak yang namanya Mbak, mungkin ada yang kenal Mbak Sulastri, Sulastri yang yang, angkatan oh ya itu. 2011, Ah, itu kan diajak itu juga. Terus sama dulu ada yang namanya Mbak Refri, Mbak Refri ya. itu juga, ini penelitian sama Bu Mroton. Wih, Jadi ya alhamdulillah dari masuk geografi terus kayak di ini, dikasih apa ya, makan lah, wih. makan Jobnya penelitian, ngalir terus ini jobnya ya. ngalir terus alhamdulillah. Penelitian terus kayak gitu. Mhm. Nah, dari situ Mas Ferdi itu kayak, penelitian terus ini mahasiswa ini ambis bener nih kayaknya nih. Mhm. Nah, dari situ Mas Ferdi memaknai menjadi seorang mahasiswa itu yang kayak gimana? Kalau menurut saya ya seorang mahasiswa itu dia adalah, seorang pemuda ini Mm-mm. yang dia itu sebenarnya, ini dia punya potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Iya. Jadi saya mengibaratkan seorang mahasiswa itu dia kayak, manusia, Mm-mm. dia itu dilepas di hutan belantara, ya udah terserah dia kan mau berkembang sesuai dengan keinginan dia sendiri, Heeh. terserah mau gimana. Explore gitu ya. Terserah Explore. kamu mau explore kayak Jadi gimana. udah kayak nggak, apa ya, dibatasi oleh mungkin peraturan rumah atau mungkin Iya. lingkungan sekitar, jadi dia udah bebas gitu loh. Dia mau jadi apapun tuh tak rasa seorang mahasiswa itu ya gitu, potensinya itu sangat besar gitu loh untuk Mm-mm. ditingkatkan. Nah, tentunya kayak gitu kan punya motivasi ya. Mmm, Punya motivasi aku harus kayak gini nih supaya besok kalau aku lulus kayak gini 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 gini, punya mmm, step apa ya, rencana kayak gitu. mmm, Nah, dari Mas Ferdi tadi kan cerita awal udah dikasih makanan, job-job penelitian dan lain mmm. sebagainya. Motivasi sebenarnya dari Mas Ferdi itu yang kayak gimana menjadi mahasiswa itu? Kalau aku ya karena aku itu seorang mahasiswa yang gap year, Mhm. jadi kayak motivasiku itu kenapa kok mungkin teman-teman yang lain kayak ngelihatnya kok ini anak kok ambis bener Iya, gitu-gitu heeh. tuh, kayak apa ya, karena aku telat masuk kuliah jadi kayak bukan waktunya untuk buang-buang waktu gitu loh. Jadi Oh, udah, aku udah dikasih kesempatan kuliah, aku udah, sampai di titik ini tuh ya itu aku apa ya, istilahnya nggak pengen buang-buang waktu untuk, hal yang emang mungkin tak anggap kurang bermanfaat lah. gitu. Jadi itu Oke. mungkin motivasi kok, eee, mungkin teman-teman lihatnya kok
ini anak ambis bener tuh Iya, gimana. Mantap sih. Jadi, eee, kalau relasi gimana relasi? Relasi alhamdulillah, dengan penelitian itu ya, Heeh, itu kayak dari pribadiku itu, karena aku emang suka dengan penelitian. iya. Jadi dengan adanya penelitian itu aku juga dapat relasi yang emang satu apa ya, satu pemikiran lah, satu hobi, karena tak rasa itu penelitian itu juga termasuk hobi. Terus sebagai contoh kemarin waktu di PKM itu ya alhamdulillah, lolos pendanaan, itu dapat relasi yang cukup apa ya, berkesan lah. Itu Iya. kemarin dari FEB, terus ada, temen dari FIK juga. Jadi itu dari Oh, penelitian itu juga dapat relasi juga. berarti sempet penelitian tapi bareng mahasiswa fakultas lain? Fakultas Wih, lain. mantep banget. Jadi, dari situ Mas Ferdy kayak mempersiapkan relasi itu untuk masa depannya. Nanti kalau Heeh, kita butuh temen yang lain, kita mmm, bisa calling dia, kayak gitu. mhm. Iya ya? Iya, Mantap sih. jadi kalau yang kemarin ya emang, nek dari aku itu emang salah satu tujuan bentuk, penelitian-penelitian kayak gitu Mhm, tuh emang, membangun relasi. Jadi gimana caranya kita dalam penelitian itu kan pasti ada masalah juga. iya, Kita kan, menggabungkan beberapa kepala kan nggak bisa terus semuanya heeh, lancar gitu kan pasti nggak banyak bisa, heeh. pemikiran-pemikiran yang berbeda kan? Nah itu tetap ada masa kita kayak harus ngalah, Iya, harus apalah, harus menyesuaikan gitu. heeh, Jadi biar kita juga menjaga ini, relasinya itu tetap terjaga gitu, tetep solid terus tetap solid gitu terus ya. gitu. Terus kan ini ya, kalau aku sendiri ya, aku Mhm, juga jarang ikut penelitian, mhm, kurang minat sih. Tadi kan kurang Mas minat, Ferdy bilang, ini udah menjadi hobi gitu. udah menjadi Berarti hobi. kalau udah hobi, ya apapun kekurangannya, aku bakal terjang terus. Pokoknya aku Mhm, harus dapat prestasi-prestasi tersebut, kayak gitu. iya, Nah, dari Mas Ferdy menanggapi ada 2 jenis mahasiswa nih, yang dia bisa mhm, dikatakan biasanya ambis dan mhm, yang biasa-biasa aja. iya biasa-biasa aja. Pokoknya ya kalau ada tugas ya kita kerjain, Mhm, kalau nggak ada ya udah. mhm, Kalau ada Zoom kelas ya kita ngikut, mhm, cuman ngikut terus tinggal tidur kan juga ada. Nah, ada. menurutnya Mas Fedi itu kayak gimana? Apa dia orang yang rugi atau yang gimana? Kalau dari aku sendiri ya Heeh, melihat itu kalau dikatakan rugi ya emang rugi karena yang saya katakan di awal tadi dia kan sebenarnya bisa meningkatkan potensi dirinya heeh, dengan menjadi seorang mahasiswa itu kan bisa meningkatkan potensi dirinya. Tapi dengan dia itu tidak serius, terus dia mungkin di kuliah cuma tidur, terus, mengerjakan tugas cuman seadanya itu tak rasa ya bisa dikatakan ya rugi. mhm. Cuman, aku melihatnya ya itu kayak apa ya, kita tujuan kuliah kan juga masing-masing orang kan juga beda-beda. Iya benar, Jadi aku heeh. emang kayak nggak bisa, Nge-judge kayak ngejudge langsung mereka gitu langsung ya. gitu. Cuman kalau dari aku nggak bisa kalau cuma kayak gitu. Mhm. Aku ngerasa kalau aku cuma kayak gitu ya aku bakal rugi, Oh, gitu. dari persepsinya Mas Ferdi Mhm, kalau semua kesempatan itu nggak tak ambil, wah mhm, eman-eman banget Ki, aman-aman kayak banget, gitu iya ya. iya. Oh iya, kemarin sempet denger Mhm, itu ini ya, sempet masuk apa ya yang bonggol pisang itu? iya itu, PKM itu. Itu PKM apa Mas? Coba ceritain. Itu jadi tahun mungkin udah tepat 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? Itu kan ada pembukaan PKM, Iya, proposal pendanaan PKM, heeh. terus kemarin akhirnya, boleh sebut organisasi sebelah nggak? Boleh boleh. Jadi di Atlas kan buat ini, kayak kelompok PKM gitu Iya, loh. kelompok. Itu terbagi menjadi 3 masing-masing kelompok. Terus ya gitu kita kayak, nyari ide kira-kira apa nih yang emang bisa kita submit ke, Dikti ya gitu kan. Out of the box ya pastinya Mhm, ya? mhm. Terus akhirnya, kita dapat ide itu. Jadi kita coba, istilahnya, menyulap lah, Heeh, menyulap. menyulap, bonggol pisang yang tadinya itu dianggap sebagai limbah pertanian, Heeh. kita coba, olah menjadi suatu barang yang bernilai manfaat menjadi ubah bonggol pisang, kayak gitu. Oh, oke jadi teman-teman, di geografi sendiri itu ada, apa ya, organisasi yang menghimpun teman-teman yang berminat di lingkup penelitian ya? Lingkup Dia penelitian, penulisan. penelitian terus kayak gitu. Itu yang diceritain Mas Ferdi tadi
ini bonggol pisang, teman-teman. Bonggol pisang kalau biasanya kan kalau pisangnya udah dipanen, ya udah itu pohonnya ditumbangin gitu aja. Hmm, Nah, di sini teman-temannya Mas Ferdi itu ngubah itu jadi apa, Mas? Boba ya? boba. Boba, teman-teman. Yang sering kita minum di milkshake, Hmm, di itu dari bonggol pisang. Itu mantep banget sih, out of the box banget gitu loh. Yang biasanya jadi sampah atau kompos di pertanian itu hmm. bisa kita makan, iya Iya, nggak? iya benar. Keren banget sih. Hmm. Itu respon dari fakultas atau dari univ gimana, Mas, kira-kira? Kemarin alhamdulillah emang itu disupport ya, kalau dari fakultas emang kemarin siap membantu kalau Siap misal emang membantu ya? emang kalau apa, emang dibutuhkan. Jadi, kemarin kan, ketika udah didanai, Heeh, itu dapat sekitar 8 juta lah untuk, 8 juta? 8 juta Mantap banget. untuk melanjutkan, ide tersebut. Heeh, Gimana caranya dari uang 8 juta itu pokoknya dari bonggol pisang itu disulam jadi boba bonggol pisang tadi, boba bonggol pisang. boba bonggol pisang. Mantap banget sih jadi boba yang sering kita makan, tapi belum tentu yang sering kita makan itu juga dari bonggol pisang. Soalnya ini, langsung gitu keterima sama itu dari Dikti. Jadi Dikti, Iya dari Dikti, langsung terima dari Dikti, soalnya ya out of the box banget, kayak gitu. Itu, perspektif menjadi mahasiswa dari versinya seorang Mas Ferdi, teman-teman. Kemudian pesan nih, pesennya Mas Ferdi buat mahasiswa-mahasiswa yang bisa dikatakan mereka biasa-biasa aja itu mhm. gimana, Mas, pesennya Mas Ferdi? Oke, mungkin pesan ya, pesan bagi teman-teman yang lain Mhm, mungkin yang tadi dikatakan sebagai yang biasa saja, tak rasa, kita harus menyadari dulu posisi kita. Kita kan sudah menjadi seorang mahasiswa, iya, kita udah dikirim dari orang tua kita dibiayai, terus mhm, kita sampai di Solo, di UMS ini kan juga pakai uang juga. iya, mhm, Jadi ya, saya harap, ini kita bisa sama-sama inilah memanfaatkan potensi tersebut poten agar ini, agar kita bisa meningkatkan diri kita sendiri gitu. jadi pada intinya kalau kita ragu-ragu dari potensi diri kita sendiri, Mhm, kalau kita nggak ngikutin itu, kita nggak tahu kita sampai mana, iya kayak bener, gitu ya. bener Kita banget. bisa melampaui atau tidak, Mhm, kayak gitu ya? iya bener banget. Mantap sih. Jadi buat teman-teman nih, para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta atau yang lain yang melihat podcast ini, eee, setiap ada kesempatan langsung sikat aja. Tentunya itu nggak merugikan kita bakal tahu potensi kita sampai mana sih. Kalau potensi kita stagnan di situ terus, kita juga nggak akan berkembang, betul Iya, nggak? bener banget. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, eee, selama ini Mas Ferdi penelitian nih, banyak Iya, banget penelitian yang tadi udah diceritain. iya. Manfaatnya buat masyarakat kira-kira apa, Mas? Kalau manfaat Harapannya dari Mas Ferdi. Kalau kita melihat dari beberapa penelitian yang saya lakukan Mhm, tadi, yaitu ada, katakanlah yang PKM tadilah. Kalau PKM itu tadi emang selain itu ya tujuannya tadi selain cuman mengubah, limbah pertanian berupa bonggol pisang menjadi mhm, boba, mhm, tapi kita juga sebenarnya ingin menyampaikan kepada masyarakat, oh bahwa ini loh, bonggol pisang yang ada di rumah bapak dan ibu itu, yang selama ini cuman bapak dan ibu itu, gunakan sebagai, makanan ternak, itu mhm, sebenarnya bisa diolah menjadi, suatu barang yang memiliki nilai jual dan nilai manfaat yang lebih tinggi. iya, Karena ini, sedikit fun fact juga ya, mhm, jadi kan kemarin kami juga melakukan analisis, kan kalau mungkin boba yang Mas Oki minum itu, mhm, yang di pasaran itu kan dia pakai tepung tapioka. iya, heeh, Kalau yang ini kan pakai tepung bonggol pisang. heeh, Nah, kita coba kemarin tuh coba membandingkan, sebenarnya kandungan dari tepung bonggol pisang sama tepung tapioka itu, lebih baik yang mana. Tapi ternyata setelah kami analisis itu lebih baik, tepung bonggol pisang. Jadi oh, tepung bonggol pisang, dari nilai gizinya dari dan nilai lain gajinya, sebagainya kayak gitu? iya, Mantep, ini jarang-jarang banget loh yang mhm, neliti kayak gini tuh. mhm, Bonggol pisang yang biasanya jadi sampah, mhm, yang biasanya jadi pakan ternak, kali ini bisa jadi konsumsi manusia ya. emosi Dan manusia, itu bervariasi, bisa mhm, jadi boba kayak gitu. Nah, kembali lagi nih ke menjadi mahasiswa ya. menjadi mahasiswa, Kita sering banget dengar agent of change ya. mmm, Sebuah
agen yang di mana dia membawa perubahan. Iya. Nah, dari dari Mas Ferdi ketika Hmm. menjadi mahasiswa ini, harapan Mas Ferdi untuk menjadi seorang yang membawa perubahan itu yang kayak gimana? Kalau dari saya, terkait dengan agen of change atau agen perubahan itu, harapannya ketika kita sebagai mahasiswa nanti sudah selesai dalam studi kita, Iya. kita sudah resmi menyandang gelar sarjana, ketika kita sudah kembali ke, kampung halaman masing-masing, Heeh. kita bisa lebih apa ya, lebih peka lah terhadap permasalahan di sekitar kita nanti. Oke. Oh, bahwa ini loh di daerahku ada permasalahan seperti ini. Terus peran kita itu apa untuk, setidaknya kita membantu lah agar permasalahan tersebut bisa, teratasi kayak gitu. Jadi mungkin itu yang, saya tangkap sebagai kita mahasiswa itu, agen perubahan gitu, Iya. bahwa kita harus lebih peka terhadap kondisi sekitar kita. Oke. Jadi setidaknya kita sekolah jauh-jauh, kita Mhm, sekolah lama juga mahal kan, juga. mahal. Mhm, Kita kembali lagi ke desa itu, kita membawa ilmu, iya benar kita banget. bisa edukasi Iya, masyarakat. dan kita sebenarnya punya tanggung jawab untuk kita itu membagikan ilmu yang telah kita dapat gitu. Oh, tanggung Iya, jawab, iya amanah betul, ya. kita dapat Banyak amanah. harapan dari masyarakat Iya gitu benar ya. banget, iya. Oke, mantap banget sih. Jadi mahasiswa itu nggak cuman ya kita sekolah buat kita sendiri itu enggak. Seperti bener banget yang dibilang Mas Ferdi tadi, kita membawa amanah, harapan besar dari masyarakat di sekitar kita ya. Iya, Terus kalau kan ada nih mahasiswa nggak demo nggak asik kayak gitu kan. mhm, Ke eee, Kayak udah menjadi hal umum lah mahasiswa itu demo. iya, Nah, menurut Mas Ferdi itu gimana? Apakah gimana? Mas Ferdi juga orang yang suka demo, mahasiswa yang suka Mhm, demo atau mhm. gimana? Kalau suka demo, ya apa ya, sebenarnya ya 50-50 lah. Iya, Kalau 50-50. dikatakan pernah demo, ya pernah demo, Mhm. 2 kali ya malahan. Jadi ya, tak rasa kalau kita sebagai mahasiswa itu juga tadi, ketika kita kaitkan dengan agen perubahan, itu Mhm. juga ketika kondisi negara kita emang tidak sedang baik-baik saja, Heeh. ya kita sebagai mahasiswa juga harus itu, Bergerak ya, bergerak. bergerak Iya, bareng-bareng bergerak gitu ya? bareng-bareng. Jadi, jangan mungkin kalau, eee, tadi ya kita membahas terkait dengan penelitian, jangan terus ini, mungkin, kita juga harus melihat kondisi negara kita juga. Jangan terus kita fokus ke penelitian terus atau mungkin Mmm. fokus ke apa terus. Pokoknya, kita lebih peka lah terhadap kondisi di sekitar kita. Oh Entah gitu. itu masyarakat, entah itu Iya. negara, entah itu lingkungan kita. Jadi kita emang harus lebih, peka seperti itu. Jadi, eee, mahasiswa yang demo itu nggak Mhm, ada salahnya ya? nggak ada salahnya, Nggak ada bener banget. salahnya. Soalnya soalnya mereka juga punya aspirasi dari Iya, masyarakat bener yang banget. kurang lancar untuk Iya, bener disampaikan ke banget, pemerintah gitu ya. bener banget. Oke, mantap banget sih teman-teman pembicaraan kali ini. Sebenarnya juga masih banyak banget yang harus kita ulik dari tema menjadi mahasiswa ini. Banyak apa namanya harapan-harapan masyarakat, apalagi tadi apa namanya merubah bonggol pisang menjadi boba. Itu membawa perubahan banget ke masyarakat. Masyarakat jadi teredukasi, wah ini sayang banget nih, tak buang bonggol pisangnya bisa tak buat jadi boba nih, kayak gitu ya. Iya, bener banget. Nah, buat teman-teman yang eee, masih menjadi mahasiswa, tetap semangat. Closing statement Mas Ferdy mungkin ada? Oke, closing statement untuk teman-teman mahasiswa ya, teman-teman saya yang jelas, tadi kita sebagai mahasiswa itu sudah, berada di titik bahwa kita itu bisa meningkatkan potensi diri kita, Mhm. sehingga tak rasa mari kita, manfaatkan ini dengan baik, terus lakukan, apa, perkuliahan kita itu dengan enjoy. Mhm. Karena kalau tidak enjoy ya tak rasa itu malah membebani diri kita. Kalau katakanlah, ternyata kita ikut penelitian tapi Heeh. kita nggak enjoy, ya sama aja. Itu Iya malah bener. kita membebani diri kita. Atau katakanlah kita ikut apalah kegiatan, ikut, komunitas apa Mhm. tapi kita nggak enjoy ya sama aja. Jadi yang penting, kita itu enjoy, terus juga kita lebih, memahami posisi kita, seperti itu. Oke, mantap. Gitu. Nih digarisbawahi teman-teman, ketika melakukan sesuatu menjadi mahasiswa, mengikuti
perkuliahan, organisasi, komunitas dan lain sebagainya harus enjoy ya. Harus enjoy. Jangan sampai menjadi mahasiswa yang sambat ya. Kan Ya, banyak sambat. banget nih Bener mahasiswa banget. sambat kayak gitu, Iya. dapat tugas sambat dan lain sebagainya. Bener banget. Tapi ujung-ujung kan juga selesai ya. Iya, Terus ngapain sambat ya? iya. Oke, mungkin cukup itu teman-teman. Sayang banget waktunya sangat terbatas. Tapi next kita akan bahas lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Oke teman-teman, mungkin cukup itu. Terima kasih Mas Ferdi Oke, siap. Sama-sama. waktunya. Mantap banget. Ini pembicaraan yang sangat positif, sangat bermanfaat. Mungkin kalau ada tutur kata dari saya atau dari Mas Ferdi kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Salam dari Globecast, salam dari LPM Global. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.